Kunci lagi mas. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta Rakornas yang saya hormati, saya ingin mengingatkan kita semuanya, meskipun saat ini kita tengah menghadapi bencana banjir di beberapa daerah dan tanah longsor, namun kewaspadaan kita terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan tidak boleh kendor. Pada bulan Februari ini, Pulau Sumatera berpotensi terjadi karhutla, karena di Sumatera sudah mulai panasnya, sudah agak tinggi. Pada bulan Mei hingga Juli, sebagian Kalimantan dan Sulawesi juga berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Puncaknya di bulan Agustus dan September, kita ini harus betul-betul tahu betul puncaknya kapan, sehingga persiapannya apa, dimulai dari sekarang. Hadirin yang saya hormati, saya tekankan lagi beberapa hal yang harus saudara-saudara lakukan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, prioritaskan upaya pencegahan. Jadi pencegahan harus diprioritaskan. Jangan terlambat. Manajemen lapangan harus terkonsolidasi dan terorganisasi. Artinya, di desa itu kalau ada api kecil itu sudah harus memberitahukan, agar segera bisa tertangani di depan. Bukan sudah terlanjur besar, baru ketahuan, sulit memadamkan. Hati-hati, begitu kebakaran meluas itu kerugian tidak hanya juta atau miliar. Saya pastikan larinya pasti ke angka triliun. Ini hati-hati. Belum kerusakan ekologi ekosistem kita. Yang kedua, infrastruktur monitoring dan pengawasan harus sampai tingkat bawah. Libatkan Babinsa, Babin Kamtibmas, dan Kepala Desa dalam pencegahan kebakaran hutan ini. Berikan pendidikan edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat, kepada perusahaan, kepada korporasi. Ajak tokoh agama, ajak tokoh masyarakat untuk ikut menjelaskan kepada masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan kebakaran lahan bagi kesehatan dan juga dampak ekonomi yang tidak kecil. Yang ketiga, kita perlu mencari solusi yang permanen untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan ini untuk tahun-tahun mendatang. Karena apa? 99% kebakaran hutan itu adalah ulah manusia, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena kelalaian. Dan motif utamanya selalu satu, ekonomi. Cari solusi agar korporasi dan masyarakat membuka lahannya tidak dengan cara membakar. Keempat, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan. Saya sudah perintah pada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk ini menjadi fokus. Yang kelima,
Saya ulang lagi, jangan biarkan api membesar, jangan terlambat, sehingga sulit dikendalikan. Kelima ini penting, jangan biarkan api membesar, jangan terlambat, sehingga sulit dikendalikan. Terakhir, saya minta langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Ini saya kira Pak Kapolri sudah tahulah apa yang harus dilakukan di sini, karena kita sudah pengaman kemarin sudah melakukan itu. Penegakan hukum yang tegas kepada siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik itu di konsesi milik korporasi, milik perusahaan, maupun di masyarakat. Terapkan sanksi yang tegas bagi pembakar hutan dan lahan, baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana. Saya rasa itu yang penting yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi seluruh langkah kita bersama. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita rapat kerja nasional bersama dengan Bapak Presiden terkait dengan penanganan karhutla di tahun 2021. Harapannya Bapak Presiden sekali lagi menekankan agar kita mempersiapkan upaya pencegahan itu lebih baik ya ketimbang mengatasi yang sudah terjadi. Saya kira langkah-langkah tahapan-tahapan dan kita harus menghitung juga kapan mulai klimaks dari tingginya karhutla itu. Jadi panasnya, kemaraunya, nah itu jadi harus diperhitungkan. Jadi memang harus dilihat juga strategi-strategi tahapan ya. Jadi monitoring, edukasi itu penting. Jadi mengingatkan Bapak Presiden supaya karhutla di tahun 2021 ini bisa ditekan sebaik mungkin. Tindak lanjut sendiri untuk Kabupaten Pulang Pisau, Pak? Kita akan melakukan rapat koordinasi sesegera mungkin dengan pihak-pihak terkait ya, baik TNI, Polri juga Pak Dandim, Pak Kapolres dan unsur terkait lainnya dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden terkait dengan penanganan karhutla di Pulang Pisau. Terima kasih Pak. Sudah kita dengarkan arahan dari Bapak Presiden yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati, nanti akan ada tindak lanjut. Terima kasih dari Istana Negara. Saya rencana hari Rabu, Pak.